Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Klik Paham. Untuk video kali ini kita lanjutkan materi Microsoft Word dasar ya, bagian kelima. Video kali ini kita fokus untuk belajar menambahkan elemen visual untuk memperkaya isi dokumen dengan materi intinya. Kita menyisipkan gambar dari file atau online, kemudian menambahkan shape dan mengatur tabel sederhana. Sekarang kita pakai file yang sebelumnya ya, yaitu latihan 2. Ini tampilannya agak berbeda karena Windows-nya saya sudah update ke Windows 11. Oke, kita langsung, ini dokumen yang akan kita tambahkan, satu gambar, kemudian dua shape, dan yang ketiga kita membuat tabel sederhana. Oke, kita pertama untuk menambahkan gambar ya, kita klik misalnya di bagian sini ya, saya mau tambahkan gambar, kita klik di sini misalnya, kemudian insert picture this device. Kalau stock dan online ini harus yang online ya, saya pakainya yang di device aja ya, yang sudah ada di device, di perangkat saya. This device, kemudian kita cari filenya ada di mana, saya taruh di drive D, yaitu bahan untuk video ya, saya ambil ini, insert. Kemudian untuk ukuran picture-nya, gambarnya ini, kalau misalnya mau ukuran yang pasti, ini teman-teman ini saja, diklik tingginya berapa sentimeter, kemudian lebarnya berapa. Kalau saya kira-kira saja, kalau kita tarik di sudut ya, sudut kiri, kanan, atas, kemudian kiri, kanan, bawah, itu rasio perbandingan tinggi dan lebarnya akan tetap sama ya, sama-sama dia mengecil. Kalau di sini seperti ini, kalau di sini seperti ini juga. Kalau pakai yang atas yang tengah, kemudian kanan kiri yang tengah dan bawah tengah, ini untuk yang memperkecil atau memperbesar lebarnya, sedangkan ini untuk memperkecil tingginya. Saya pakai yang biar rasio tetap sama, perkecilannya, memperkecilnya. Ini saya undo dulu ya. Ini saya kecilkan lagi. Nah, segini. Nah, segini saja ya. Sekarang ini mau ditaruh di mana? Teman-teman bisa klik di sini, dipindah, ditahan, dipindah-pindah ke sini, misalnya ke sini atau di mana, atau teman-teman bisa klik 2 kali, dia akan muncul picture formatnya, positionnya di mana, ini, kemudian misalnya di sini atau di sini. Silahkan sesuaikan dengan misalnya pantasnya atau bagusnya di sebelah sini gitu, atau pokoknya sesuai dengan kebutuhan dan selera teman-teman saja ya, gimana baiknya. Saya posisikan di sini saja ya, tapi ini agak turun ya, seperti itu. Kemudian wrap text-nya square ya, saya ambil yang square ini. Silahkan teman-teman lihat perbedaannya kalau misalnya pakai yang seperti ini ya, behind text berarti teksnya ada di depan, in front of text seperti ini ya. Kita pakai yang right atau yang square ya, kita yang square saja. Di sini sudah ya, ada gambar tambahannya. Berikutnya kita mau menambahkan shape atau bentuk teks di sini. Ini seringkali juga digunakan dalam pembuatan dokumen kita. Ini kita ketik apa ya, tapi saya mau yang shape, di dalamnya ada teks saja. Insert
kemudian shape-nya apa, kita ambil misalnya tanda panah ke bawah untuk nanti di bawahnya kita buat tabel harga misalnya ya. Oke, ini shape-nya tanda panah. Kemudian untuk warna dalamnya ini ataupun garis diatur, itu bisa teman-teman pilih untuk fill, shape fill. Di sini silahkan mau pakai warna apa, misalnya warna hijau. Oke. Kemudian outline, garis luarnya itu mau warna apa, misalnya warna hijau ini, atau warna biru atau warna apa, misalnya biru. Kemudian untuk ketebalannya, garisnya itu berapa, kita pakai 3. Nah, sekarang di sini kita mau tambahkan teks. Klik kanan di sini, kemudian add text. Tulis misalnya, lihat harga. Oke. Kemudian untuk arahnya, arah teksnya, di sini text direction, kemudian yang ini. Kalau mau ditebalkan, Ctrl B. Ya, atau tulisannya ini mau diganti warnanya, kita klik di sini, kita ambil misalnya warna ungu. Oke, lihat harga. Kemudian yang berikutnya kita tambah satu shape lagi, insert, kemudian shape, misalnya kita pakai yang ini, kita klik sini, tahan, geser sesuai dengan kebutuhan. Kalau untuk ukuran pasti silahkan teman-teman atur di sini tinggi dan lebarnya. Ya, saya hanya kira-kira saja, tidak memakai ukuran yang pasti. Di sini saya tambahkan teks, klik kanan, kemudian add text, misalnya kita tebalkan. Untuk merubah warna garis, ketebalan seperti tadi ya, ini misalnya mau diwarnakan apa, pilih di sini, kemudian klik kanan, format shape, ya, fill-nya warna apa, solid atau gradient, ya misalnya pakai yang gradient, kemudian warna apa, ya, ini teman-teman diatur saja sesuai dengan kreasi teman-teman dan kebutuhan. Tentunya kita pakai yang biru sih. Kemudian untuk text optionnya, ya, untuk warna teksnya juga silahkan kalau mau dirubah disesuaikan, misalnya mau warna apa, warna hitam atau warna apa, silahkan teman-teman pilih saja. Misalnya mau merubah garis ini ketebalannya, shape option, ya di sini line, ini colornya apa, mau warna apa, misalnya warna ini, kemudian yang seperti apa, ini tinggal dipilih model garisnya, misalnya ini, kemudian width-nya, ketebalannya misalnya ditambah biar lebih keren, ya seperti itu. Kemudian posisinya dia mau agak miring. Nah, ini mau dipindah posisinya misalnya agak ke sini. Kalau udah tandanya berubah seperti ini, digeser aja. Ya, dilepas. Sudah, ya. Gampang ya. Oke, berikutnya kita mau menambahkan tabel ya. Klik di sini, misalnya posisinya kita di sini, kemudian insert tabel. Bisa pilih di sini berapa kolom yang kita butuhkan, kemudian berapa baris, atau insert table di sini. Tentukan nomor kolomnya di sini kita pakai 3, kemudian number of row kita mau harga-harga makanan lebih ini ya 11.
Untuk auto fit behavior-nya nanti kita tentukan setelah tabelnya itu ya, biar kita lihat. Maksudnya biar kita bisa melihat langsung perbedaan pemakaian ini ya. Oke. Kemudian kita isi dulu. Namanya ini makanan minumannya kita blok ya. Ini akan terbawa nih ya, karena posisinya baris yang sama, tapi tidak apa-apa kita copy, Ctrl C atau ini copy ya. Kemudian kita blok di sini, ini ada 5 ya. Kita blok ini 5. Klik kanan. Kita pakai pastenya, kita pakai yang ini, keep source formatting. Seperti ini. Ini tinggal kita hapus, delete. Ya. Kemudian yang berikutnya ini juga Ctrl C. Kemudian kita blok ini, klik kanan, kita pilih yang keep source formatting. Ini. Kemudian yang ini kita agak bedakan ya, di rang rata kanan saja. Ini. Oke. Kita kasih harganya, misalnya ini bakso. Misalnya nah ini kita atur posisinya, misalnya yang center ya, kita center ini. Kemudian kita buat nomornya, ini kita buat nomor secara otomatis saja ya. Caranya kita blok ini, kemudian arahkan ke numbering, kita pilih penomoran, kita ini ya. Sudah. Ini kalau kita pakai nomor secara otomatis, kalau misalnya satu baris ini ya, kita hapus, klik kanan, delete cell ya, kita delete cellnya, kita pilih ini, oke. Nah ini akan tetap nomornya langsung tetap berurut ya, kalau pakai yang otomatis. Kalau tidak pakai otomatis, kita klik satu-satu nomornya itu akan hilang ya. Makanya kita lebih baik pakai yang otomatis. Kita undo. Oke. Sekarang bagaimana cara memformat tabelnya ini? Klik ya di sini. Kemudian klik kanan, auto fit. Kalau auto fit to content akan seperti ini. Ini akan menyesuaikan kontennya, seberapa panjang, seperti itu. Kalau misalnya kita klik kanan lagi, kemudian auto fit to window, dia akan lebarnya selebar ini, lebar halaman yang pengetikan. Kalau yang satunya, kalau yang fix column width itu kita tentukan sendiri dulu berapa lebarnya ya. Kemudian kita fixkan, maka lebarnya itu tidak akan berubah-berubah. Kalau pengetikannya makin panjang gitu, dia akan otomatis ke bawah ya. Oke, kita pakai yang auto fit to content saja. Kemudian kita posisikan ini tabelnya di tengah, kita klik ya alignmentnya center seperti itu. Kemudian untuk merapikan ini agak ke tengah, kita blok. Kemudian pilih ini ya, decrease indent seperti ini. Kalau misalnya ini, kalau ditengahin ini tidak bisa, kalau pakai ini itu tidak bisa ya. Kemudian tahan, klik ya di sini tadi sampai garis ini muncul. Nah, kita geser, tahan mouse-nya, kita geser, kemudian lepas. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman mau menghapus format otomatis nomor ini, di blok saja, kemudian Ctrl Shift N. Seperti itu. Ya, kita undo ya, kita munculkan lagi, kita undo saja. Oke. Ini sudah. Nah, jadi tampilannya akan seperti ini. Kita perkecil ya, B ini tutup, kemudian ini kita perkecil. Nah, tampilan dokumennya seperti ini, satu halaman. Sekarang kita save ini menjadi file baru. Jadi tadi kan kita memakai latihan 2. Supaya latihan 2-nya tidak berubah, kita buat ini latihan yang ketiga, file baru.
dengan cara file, kemudian save as. Kita browse, ya. Latihannya latihan 3. Ini sudah ada ya di folder latihan 3, save. Oke, sekarang kita tutup. Berarti file yang tadi kita cek lagi. Jadi latihan 2 itu tetap tidak ada perubahan sampai terakhir yang sebelumnya. Ini tidak ada tambahannya. Jadi kita tidak mengganggu dokumen latihan 2. Kita buat tadi latihan 3. Diambil dari latihan 2. Seperti ini. Ya. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.